lama jadi salah satu identitas kuliner Jawa Barat. Umumnya, abon dan gepuk identik dengan daging sapi. Namun ternyata tidak semua abon dan gepuk berbahan baku daging sapi. Ada juga yang terbuat dari daging ayam seperti abon dan gepuk khas Cianjur ini. Lalu kenapa ya banyak abon dan gepuk berbahan baku daging ayam di Cianjur? Oh, ini berat Pak Nanang. Iya. Ya, Ini mah bukan saringan. apa? Raket padel. Salah satu daerah penghasil abon dan gepuk berkualitas di Cianjur, Jawa Barat adalah Munjul, Sukamana, Kabupaten Cianjur. Selain faktor ekonomi, banyaknya peternakan ayam potong di Cianjur seperti di daerah Cugenang, Cipendawa, dan Pacet membuat stok bahan baku ayam melimpah. Ditambah lagi kebiasaan masyarakat Cianjur yang gemar mengkonsumsi daging ayam, membuat abon dan gepuk daging ayam jadi primadona. Dalam satu hari, tempat produksi di daerah Munjul bisa mengolah daging ayam sebanyak 2 ton. Sedangkan daging sapi hanya 1 kuintal atau 100 kg untuk dijadikan abon gepuk dan dendeng. Kalau di sini makainya tuh bagian dada. Nah, ini kita dibersihin dulu. Bagian dada dan tanpa kulit. Kenapa tanpa kulit? Karena kalau pakai kulit dia nggak mudah hancur kulitnya. Jadi makanya hanya dada yang full daging seperti ini ya, penuh dengan daging ya. Sebelum diolah, daging ayam pastinya dibersihkan dulu, baru direbus tanpa bumbu. Nah, proses perebusan ayam dilakukan sekali banyak. Tak heran ada lebih dari 10 wajan perebusan tersebar di sini. Dalam satu wajan perebusan, ada kurang lebih 1 kuintal atau 100 kg dada ayam. Makanya wajan dan alat penyaring pun berukuran besar dan berat. Ya. Ini direbusnya sampai berapa jam sih tadi? Ini direbusnya 2,5 sampai 3 jam. Oh, kalau mau caranya diangkat tuh gimana cirinya? Kayak gini ya? Kayak gitu. Ya seperti gitu persis. Oh, Nah, hancur-hancur gini nggak hancur apa-apa? gini. Iya, mesti hancur. Oh, ini harus mesti hancur kayak gini? Kalau nggak kurang matang, itunya nantinya banyak yang gede-gede gitu. Untuk merebus ayam dengan jumlah besar seperti ini, ada tekniknya. Setelah air rebusan mendidih, diamkan sebentar, baru masukkan potongan dada ayamnya. Waktunya sih biasanya sekitar 1-2 jam, tergantung banyaknya dada ayam. Selama direbus, nggak perlu sering-sering diaduk ya. Cukup sekali saja untuk menjaga tekstur daging ayam agar tidak mudah hancur. Setelah daging ayamnya berwarna putih dan lebih empuk, Ini udah matang langsung ya? diangkat dan ditiriskan supaya kering. Baru deh ditumbuk. Proses penumbukan hanya menggunakan sebilah kayu kecil. Ayam rebus akan dipukul Reporternya berulang salah. kali sampai dagingnya terurai. Bagus ini ya, Wah, anaknya. mirip ayam suwir jadinya ya. Oke. Nah, ini dia rahasianya. Menumbuk daging ayam harus dalam kondisi masih panas supaya mudah. Selain itu, memukul daging ayam tidak boleh terlalu keras dan juga terlalu cepat karena akan merusak tekstur daging ayamnya. Saya biar nggak rusak barangnya. Kalau pakai antam itu kan datanya kan begini. Nah, banyak nantinya hancur kelembut. Kayak apa? Kayak serundeng. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalkan dia pakai yang tumbukan kayak alum itu, dia lebih halus jatuhnya ya? Jatuhnya lebih halus. Oh, ini masih kasar? Ini kalau ini supaya kelihatan seratnya biar lebih bagus. Iya. Oh iya benar tuh. Nih, ya. Masih kelihatan seratnya ya. Semua pembuatan abon dan gepuk di sini masih mempertahankan cara lama menggunakan alat-alat tradisional. Tujuannya untuk mempertahankan resep dan cita rasa tempo dulu. Daging ayam suwir bisa jadi 2 menu sekaligus, abon dan juga gepuk. Perbedaannya hanya proses penggorengan dan penirisannya saja. Tapi keduanya sama-sama membutuhkan minyak yang banyak dan panas saat digoreng. Pastinya kalau mau diangkat kayak gimana? Udah matang ini tuh, kecoklatan. Udah kecoklatan ya? Ya, udah kecoklatan. Baru langsung Dia emang berbusa gini ya? ya berbusa. Udah kecoklatan. Ini buat dibikin abon apa dendeng? Apa gepuk? Abon. Oh iya bener ya, cirinya dia berbusa ya. Ini busanya karena ini kali minyak ya.
Karena gula. Pada proses inilah bumbunya yakni ketumbar, merica, garam, bumbu penyedap, dan gula merah cair dimasukkan. Sama seperti saat merebus, menggoreng daging ayam juga butuh waktu 1-2 jam tergantung banyaknya ayam. Uniknya teknik menggoreng daging ayam harus sambil diaduk maju mundur seperti ini. Jadi kalau di sini harus sering diaduk karena biar gulanya tidak nempel. Karena kan tadi dia pakai gula merah cair ya. Dan ini ngaduk terus sampai 2 jam. Ini kesulitannya bener. Kesulitannya di sini yang pertama itu pegal. Harusnya duduk 2 jam kalau ngosek-ngosek ini doang kan ya pegal juga ini. Dan yang kedua panas. Bayangin, ini kompor ini muka nih tuh. Deket banget tuh, ya kan? Setelah muncul buih di minyak dan warna ayamnya jadi coklat, tandanya daging ayam sudah matang dan siap diangkat. Suiran ayam yang sudah dibumbui dan digoreng akan dibagi 2, satu untuk abon dan satu lagi untuk gepuk. Walaupun berbahan baku sama, proses penirisan keduanya berbeda. Untuk gepuk, suiran ayam yang sudah digoreng ditaruh di wadah bambu. Meniriskan minyak berlangsung lebih lama, sekitar 2-3 jam, sampai tidak ada lagi minyak yang tersisa. Berbeda dengan pembuatan abon yang proses penirisannya hanya sekitar 10-15 menit saja. Khususnya abon, daging ayamnya harus benar-benar kering dan tidak ada minyak sama sekali. Jadi daging ayamnya harus ditekan dengan alat pres tradisional seperti ini. Kalau abon kita harus pres gini sampai minyaknya keluar semua. Ya, semakin ditekan, semakin tenaganya gitu ya kan. Dari tadi nih saya olahraga, tadi dari padel, baseball, fitness, sekarang nge-gym. Kayak gitu. Muter terus kan kayak gini tuh. Sampai dia minyaknya keluar semua. Ini kalau udah kayak gini, udah cukup. Tuh lihat minyaknya keluar semua di situ. Suiran ayam dimasukkan ke wadah berjaring. Lalu putar alat di atasnya sampai menekan wadah berisi suiran ayam yang sudah digoreng. Putar dan tekan terus sampai sisa minyaknya keluar semua. Nah, kalau sudah benar-benar kering, abonnya akan ditaruh di tampah untuk didinginkan. Jika ada gumpalan atau dagingnya keras dan menempel, cukup pisahkan dengan garpu atau tangan hingga teksturnya halus. Nah, kenapa kok harus pakai ini, Mbak? Ini kan keras. Apanya yang keras? Ini, Oh, ini bekas yang diangkat dari tempat penggorengan, disimpan ke tempat itu, kan minyaknya turun, jadi mengeras begini. oh, jadi kalau pakai ini tuh biar bisa. Bisa. Oh, biar terurai ya? Iya, terurai. Karena dia bukan kayak abon. Kalau abon kan dipres jadi bisa sendiri gitu ya. gitu. Aman. Kalau ini makanya dibikin gepuk. Iya. Bedanya sama abon pakai garpu tala. Ya. Setelah dingin, abon dan gepuk pun dikemas. Untuk abon, ada yang menggunakan kemasan kedap udara, ada juga yang diikat atau orang Cianjur menyebutnya abon ikat. Biasanya abon ikat dikirim ke rumah makan Sunda ataupun restoran di Cianjur dan Bogor. Di sini di plastik mika ada yang setengah kilo, ada yang 1 ons, ada yang sekilo. Nah, kalau yang ini yang di mika ini, gepuk ini harganya murah. Rp6.000 saja udah dapet nih gepuk. Nah, kita cobain langsung rasanya ya. Wow, bentuknya sih kayak gepuk sapi ya. Ternyata pas dicobain Gepuk ayam. rasanya itu bener-bener kayak rasa daging sapi. Itu apalagi dilihat ada serat-serat ini ya. Gepuk bukan kuliner kemarin sore. Usianya sudah ratusan tahun loh, Secret Lovers. Dulunya tidak menggunakan daging sapi, melainkan daging kerbau yang lebih keras. Dalam naskah kuno kuliner Sunda, teknik membuat gepuk berasal dari wilayah Priangan, yaitu kawasan Bandung, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Sumedang. Gepuk tercatat pada naskah kuno dan terlacak sejak abad ke-15 Masehi sebagai makanan para bangsawan.